Suasana ramai dari biasanya terpantau di rumah dinas Wakil Bupati 50 Kota, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Terpantau berjejer rapi 6 unit bus Sinamar, 1 unit bus pariwisata plus mobil pribadi dan beberapa unit roda 2 di depan rumah dinas. Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut 230-an warga Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dalam rangka berbuka bersama. Kedatangan warga Koto Baru Simalanggang didampingi Wali Nagari Rezki YP dan calon anggota DPRD peraih suara terbanyak asal Partai Nasdem, Ajisman Datua Majokayo. Kedatangan mereka disambut hangat tuan rumah Wakil Bupati 50 Kota, Rizky Kurniawan Nakasri, RKN, beserta istri. Pasca berbuka yang dilanjutkan dengan salat maghrib, Wabub RKN mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami sangat gembira dan berbesar hati kita kembali bisa menyambung silaturahmi dalam suasana bulan Ramadan tahun ini. Di samping itu Ambo memahami dan menyadari bahwa kami belum bisa merealisasikan janji-janji saat kampanye dulu, walau berat rasanya namun sebagai wakil bupati yang sudah diberi amanah oleh Bapak Ibu saat Pilkada 2020 harus siap dengan kondisi tersebut, ucap Wabub RKN. Selanjutnya Wabub RKN menambahkan saya sebagai putra Harau dan Payakumbuh yang terikat dengan unsur-unsur primordial sangat merasa belum bisa menuntaskan janji-janji Ambo untuk membangun daerah kita. Saat ditanya tentang pemerataan pembangunan oleh warga, Wabub RKN menjawab, secara teori saya yakin semua pemimpin pasti ingin membangun daerah, namun secara praktek itu akan terbentur dengan terbatasnya anggaran. Dengan anggaran terbatas tentu sang pemimpin akan mengejar yang prioritas dan primordial yang didahulukan, artinya pemimpin akan mendahulukan daerah asalnya akan dibangun duluan, itu teorinya. Jika demikian adanya, apakah Ibu Bapak setuju mengantarkan putra daerah kita RKN untuk nomor 1 Bupati? Timpal Ajisman Datua Majokayo memimpin KOR. Dengan gegap gempita dijawab oleh audiens yang hadir, setuju. Dari 50 Kota, Sumatera Barat, Riki Hidayat, mengabarkan. Pemerataan pembangunan itu secara idealnya, secara teorinya pasti menjadi tanggung jawab bagi semua pemimpin. Misalnya Ajis ketika terpilih sebagai anggota DPRD, pemerataan pembangunan itu juga bagian daripada tugas pokok beliau. Tapi secara fakta, pasti akan terjadi pergeseran. Nah, aku ilustrasikan ke Bapak Ibu hadirin seperti ini. Ajis Siko ketika terpilih sebagai anggota DPRD, beliau nanti akan memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekitar 1-2 miliar per tahun. Apakah jumlah itu besar? Bertanya ya Bapak dan Ibu. Apakah jumlah itu besar? Besar. Kalau untuk awak, tapi kalau untuk membangun nagori awak, jumlah itu kecil. Kenapa? Dana 1-2 miliar itu digunakan bukan saja untuk membangun Kota Baru Simalanggang. Ajis itu dipilih mewakili daerah pemilihan 1, terdiri dari 2 kecamatan, Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh, jumlah nagarinya itu 18 nagari. Jumlah DPT-nya itu sekitar 68.000, jumlah penduduknya itu sekitar 100.000 orang. Hanya dengan dana 1-2 miliar per tahun. Godang atau ketek Bapak dan Ibu? Godang atau ketek? Ketek bonanya Pak. Ketek bonanya Bu, anggaran yang kita gunakan untuk membangun itu. Nah, karena APBD kita itu sangat terbatas, sangat sedikit jumlahnya, maka pertanyaannya, pada saat itu, apakah seorang pemimpin terpilih secara praktek akan melakukan pemerataan pembangunan?